lingkungan teman-temannya mereka, bukan lingkungan yang memang mensupport untuk mengetahui seks itu seperti apa, tapi lebih mungkin untuk pemuas aja. Karena terkait insecurity, terkait kepercayaan diri kita masing-masing juga sih. Tapi biar gimana pun, sesulit apapun, kalau udah terkait hubungan intim suami istri, ya suami dan istri perlu duduk berdua gitu, komunikasikan ya. Karena terkait insecurity, terkait kepercayaan diri kita masing-masing juga sih. Tapi biar gimana pun, sesulit apapun, kalau udah terkait hubungan intim suami istri, ya suami dan istri perlu duduk berdua gitu, komunikasikan ya. Pasti ada kecewa. Pasti. Kecewa terus disimpan terus ditambah kayak masalah banyak, masalah yang lain banyak gitu ya, bukan masalah seks doang. Seks itu kan mungkin bisa jadi pelengkap tapi juga penting gitu. Nah kalau dari sisi perempuan di Indonesia ya, ada datanya nggak sih masalah komunikasi ini? Kan kalau menurut gue ya, gue pikir ya suami istri tuh kita udah open, udah biasa. Kalau gue sih sama istri ya biasa aja. Maksudnya kita menceritakan yang kayak gini-gini tuh ya biasa aja, tapi ternyata enggak. Ada yang masih malu dan mungkin ngerasa tidak nyaman, karena mungkin mereka memang tidak pernah mendapatkan pendidikan seks sebelumnya. Pendidikan seks dalam arti yang setelah suami istri ya, mungkin mereka dapatnya waktu di sekolahan ya, dengan sensor penggunaan bahasa untuk menyebutkan alat kelamin. 1, 2, lingkungan teman-temannya mereka, bukan lingkungan yang memang mensupport untuk mengetahui seks itu seperti apa, tapi lebih mungkin untuk pemuas aja. Seks itu kan sebenarnya bisa dijadikan momen untuk saling menghangatkan, saling support, saling bonding ya, dan bahkan untuk belajar komunikasi keterbukaan. Itu udah nggak pakai apa-apa loh, gitu kan, kasarannya tuh udah telanjang gitu. Dan mungkin kan itu lebih baik kita ngobrol sama pasangan sendiri kan daripada sama orang lain. sama orang lain. Betul. Nah, bahaya nggak sih kalau ketemu? Soalnya kadang-kadang ya udah bahas sama orang lain, sama-sama nyambung, sama-sama enak, yang ada dia bukan ini sama istrinya, sama tuh orang lagi. iya. Ya nggak kan bisa ada yang kayak Ada gitu. ketertarikan Karena tadi. sama istrinya dia belum tentu nyambung untuk cerita seperti ini gitu. Iya. Tapi mungkin sama Tante Angel, yang Tante Angel udah sama-sama paham, udah sama-sama tahu ceritanya, sama-sama saling nyambung. Ya udah, yang ada ini tertariknya sama Tante Angel, bukan sama istrinya sendiri. Ya, nggak sih? betul. Jadi ini sebuah pengalaman saya pribadi. Ada seorang suami di kantor yang cerita tentang seks, dia kurang puas sama istrinya. Oh ya? Karena saya paham ya, saya akhirnya cerita sama dia. Dia sempat merasa bahwa saya itu cocok, tapi saya bilang sama dia, no, semua pengetahuan yang saya share ke dia terkait seksualitas, terkait hubungan intim, itu perlu dia bawa ke rumah. Dia mulai pembicaraan yang sulit ini ke istrinya, karena masalahnya di mereka berdua. Dia kalau sama istri jaim gitu. Iya, karena dia merasa istrinya, asumsi dia, istrinya tidak bisa menerima pembicaraan soal seks. Nah ini yang paling bahaya sih ya, karena memang saya tahu komunikasi soal seksual itu tidak mudah, ya kan. Pembahasan tuh kadang-kadang terkait insecurity, terkait kepercayaan diri kita masing-masing juga sih. Tapi biar gimana pun, sesulit apapun, kalau udah terkait hubungan intim suami istri, ya suami dan istri perlu duduk berdua gitu, komunikasikan ya. Bahkan waktu saya mengisi diskusi online, saya tuh memang meminta untuk pasangan suami istri mengkomunikasikan hubungan seks sebelum mereka melakukannya. Oh iya? Ya, saya tahu ini susah, tapi dari jurnal medical lagi, saya akan selalu ke jurnal medical yang saya pernah baca. Kalau seorang pasangan suami istri mengkomunikasikan yang dia inginkan, seks seperti apa, kita tuh tidak ada asumsi. Contoh, sayang, saya mau dong malam ini foreplaynya dari jidat misalnya, atau nggak dari leher. Kening kali bukan jidat. Ya, kening gitu, dari kening ke leher gitu kan. Jangan langsung ke payudara, saya nggak mau kamu langsung bisa payudara misalkan. Tapi kalau nggak dikomunikasiin, mau tahu bisa baca pikiran? Nggak kan? Enggak. Jadi asumsi kan, langsung aja begitu buka baju Jadi, langsung lakukan yang biasanya misalkan. Yang si istrinya juga belum tentu merasa puas. Betul. Karena nggak ada komunikasinya. Betul. Karena kan nggak komunikasi dengan suami juga nggak tahu, dia juga nggak salah. Dia juga nggak salah gitu. Atau mungkin suaminya ngomong, saya nanti foreplaynya 40 menit, mainnya 2 menit gitu. Nah, juga. ada. Ya? Misalnya cowoknya, saya tuh mau dipijit dulu.
tiba-tiba istrinya suruh buka celana, ya kan suami juga ilfil, ya kan? Cowok tuh kan juga ada pengen dirasa disayang, sayang gitu. Jadi waktu itu tuh saya memang mengajarkan dari sisi komunikasinya ya. Bahkan saya baru tahu ketika saya berbagi diskusi online ini, teman-teman tuh yang kayak, bisa ya, coba aja. Dan pas mereka coba, bener juga sih, kalian tuh belum mencobanya gitu. Mungkin karena tidak tahu, oke, nggak apa-apa. Makanya saya sharing nih sekarang. Mungkin karena takut, jangan takut, itu pasangan kalian sendiri gitu. Dan kalau komunikasinya tersumbat, itu peluang untuk aneh-aneh itu tinggi banget. Iya. Ya kan? Iya. Karena komunikasi tersumbat nih. Jadi kayak air, dia akan mencari jalur sendiri. Betul. Nah itu kalau mungkin udah agak kejauhan, terlalu jauh, ya susah sih. Susah baliknya ya kan. Betul. Walaupun ya kalau gue sih nggak alim-alim banget. Cuma ya kata orang tuh yang bagus itu kalau udah agak belok balik lagi, udah agak belok balik lagi. Ya syukur-syukur kita bisa lurus terus. Betul. Nah makanya ini kan kalau kita ngomong tadi hubungan intim, jangan pernah ragu dan malu untuk saling bicara. Anggap aja bicara hati ke hati. Ya pasti kalau udah puluhan tahun atau nggak udah, ya jangan kan puluhan tahun, baru sampai 1, 2, 3, 5 tahun pernikahan aja, jangan nganggap kita udah paling tahu deh keinginan suami istri. Pasti ada yang baru. Pasti ada yang baru. Kemarin itu penting banget. Soalnya kemarin tuh kata Om Indra, lu kalau ngelihat istri udah kayak ngeliat HP, maksudnya nggak menarik, itu udah bahaya gitu. Padahal ngeliat HP sendiri malah orang menarik. Atau kalau lu udah ngeliat istri nggak deg-degan gitu, itu berarti udah tanda-tanda komunikasinya juga kurang terhambat gitu. Dan itu katanya sih orang banyak yang bermasalah di ujung, tapi dia nggak tahu sebetulnya tuh dia mumpuk masalah tapi nggak sadar seolah-olah baik-baik aja gitu. Dan kalau menurut kita ngobrol santai ya, kalau menurut gua seks itu juga penting jadi bentuk komunikasi lain. Betul. Jadi bentuk komunikasi lain kan. Betul. Relationship kalau suami istri relationshipnya bagus tapi juga nggak hubungan intim ya nggak mungkin juga kan. Lama-lama harus seimbang dua-duanya. Betul. Nah ini ada fakta, boleh ditanyain ke dinas kemasyarakatan, bahwa perceraian di Indonesia paling banyak diakibatkan oleh apa yo? Tidak adanya hubungan intim antara suami istri. Oh gitu. Silakan dicek. Enggak, kalau itu gue percaya banget sih. Iya, jadi banyak ketidakbahagiaan atau pasangan suami istri itu yang merasa tanpa adanya hubungan intim mereka tuh merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap, di left behind. Apalagi kalau ketahuan misalnya suaminya mencari di luar sana, atau kan juga istrinya juga ada kan tante, jadi mencari di luar sana gitu. Ini bukan hal yang perlu kita tutup-tutupin ya di masyarakat. Nah, oleh sebab itu saya selalu dari sisi komunikasi saya selalu mengatakan bahasa verbal kita bicara begini, ini udah yang paling orang pahami. Berkomunikasi juga bisa jadi menulis. Tapi komunikasi antara suami istri yang paling dekat, yang paling hangat itu adalah seks, hubungan intim. Itu udah bahasa tubuh sebenarnya. Karena kalau tadi kan ada itu tuh Tante Angel cerita, gue juga baru tahu sih. Ternyata di hubungan intim suami istri itu ada having sex, ada making love ya. Nah yang making love itu mungkin orang banyak yang melakukannya itu having sex. Betul. Justru yang making love itu jarang ya. Betul, karena itu benar-benar fully present ya. Jadi fully present artinya benar-benar hadir di saat itu. Dia udah nggak mikirin tadi jam 5 gue kejebak macet, gue lapar, istri gue nggak masak yang gue mau, gue kesel nih gue paksa aja. Padahal sebenarnya bagusnya itu making love. Padahal bagusnya making love dibandingkan having sex. Betul, karena ketika making love udah nggak peduli lagi yang sudah terjadi, bahkan mungkin masakan istri tidak sesuai keinginan, tapi pada saat itu yang ingin dibagi adalah yaudah gue pengen spend time sama istri gue pengen yang memberikan sayang gue ke dia gitu kan, gue juga pengen perhatiin suami gue, kita sama-sama dapat rasa sayang itu, perhatian itu yang bentuknya intim, soalnya itu kan memang dilakukan berdua gitu. Nah itu juga salah satu cara untuk meminta maaf sih. Tapi betul, minta maaf siapa nih? Suami istri pasti kan tidak selalu akur rukun ya, kan, pasti. Ya kan. Tapi ada yang berpikiran bahwa ketika mereka sedang berantem, seks itu perlu ditinggalkan. Padahal sebenarnya justru kalau kita seks itu bisa mencairkan lagi. Tapi kalau lagi nggak tapi gini kan, kalau lagi ada masalah kan misalnya, justru
tinggalin seks. Tapi sebenarnya mungkin dengan seks itu bisa mencairkan suasana. Tapi bukannya moodnya nggak ada gitu. Nah jadi Iya nggak sih? betul. Soalnya kan lagi sebel lagi kesel ya udah, jadi ya seks ya udah sekedar seks aja gitu. Tapi kepuasan rasa hangat apanya itu nggak dapet. Ada nggak sih kayak gitu gitu? Ada. Nah itu makanya saya selalu bilang ada yang namanya kalau di komunikasi itu terapi menggunakan badan, itu pelukan. Itu sebuah jadi gini, kalau di hubungan seks, hubungan intim, kalau kita bicara making love, orang tuh nggak langsung buka baju, jadi tuh kadal dulu, peluk dulu, kadal aja sejam terus tidur. Betul, bisa terus ketiduran, memang itu banyak, tapi itu memang mungkin lagi sama-sama capek gitu. Tapi ada ketika kita marah, kalau kita biarkan, salah satu nih ya gini, marah tuh pasti ada momennya, dan mungkin pada saat kita marah ego kita lagi bermain juga. Tapi kalau ini adalah orang yang kita sayangin, apa iya saya tanya udah serumah udah marah nih, terus bener-bener udah gue tidur di luar aja di sofa kalau perlu gitu, padahal tanpa mungkin kita belum bisa ngomong maaf gitu ya, tapi kita peluk pasangan kita, mungkin pasangan kita juga masih marah, tuh pasti lama-lama dia akan ngerasa itu tuh bisa mencairkan. Karena ini mungkin kalau kita kan kebetulan kita tuh kalau berantem tuh jarang lebih dari sehari. Jadi maksudnya yang Tante Angel maksud itu yang marahnya tuh berlarut-larut itu harus dicairkan. Kalau kita kan marahnya hampir nggak pernah yang lebih dari sehari sih. Jadi mungkin hampir nggak ngalamin yang kayak tadi. Betul. Nah itu juga bagus Bikis terus kan, karena banyak yang di lapangan itu mereka tuh berantem bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan itu mengakumulasi, lalu tidak ada hubungan seks, akhirnya mereka bercerai dan mereka lalu saling marah. Dan saya yang kayak kalau selesai, kalau cerai, kalau lama dulu, kanan kiri dulu, walaupun itu ujung-ujungnya kelar juga, itu kan ini juga kan. Iya betul. Nah ini kan perlu disadari nih jadinya sama kita semua ya, sama-sama mau pria maupun pria dan juga wanita, bahwa baik wanita baik pria memang membutuhkan hubungan intim itu. Gitu. Oh iya, gue mau nanya dong, seberapa penting sih durasi? Oh durasi itu nggak penting. Masa sih? Benar, jadi gitu. Iya jadi penting nggak? Ada nggak kan durasi nggak penting. Yang pentingnya apa nih untuk dapat ininya? Durasi nggak penting, yang penting lama. Enggak. Jadi kualitas. Nah dalam arti suami bisa memberikan persis yang istri inginkan di malam itu, sebaliknya istri bisa memberikan yang suami lagi inginkan di malam itu. Yang nggak pura-pura gitu ya? Iya. Karena wanita ya Om Rin pasti udah tahu bisa orgasme berkali-kali kita ya kan, cowok sekali kelar gitu kan. Nah dan perlu jeda istirahat dulu kalau misalnya kita masih pengen ya kan. Jadi cowok nggak bisa pura-pura soalnya. Ya, nah jadi kalau ditanya harus 40 menit, 30 menit itu malah jadi put pressure loh. Dari sisi komunikasi juga, itu ketahuan pasti komunikasi. Iya. Berarti nggak ada komunikasi karena kondisi kita hari ini malam ini sama besok malam atau nggak berusaha itu akan berbeda betul. Dan misalnya malam ini kita pengennya A, besok malam kita pengennya B, itu wajar. Tapi kadang nggak terkomunikasikan aja. Gitu. Apalagi mungkin kalau walaupun sebenarnya di pernikahan itu kayaknya mungkin di pernikahan ya tahun pertama si hubungan intim itu mungkin mendominasi 80%, tapi semakin tambah tahun tuh porsinya semakin turun. Mungkin yang hubungan relationship yang lain yang terbentuknya yang tinggi, tapi kan itu nggak bisa hilang, ya kan? Betul. Kalau hilang malah mencurigakan kan? Betul. Kalau hilang nanti ada pertanyaan lain ya. Betul. Jadi kalau suami nggak minta-minta malah aneh. Dan kalau istri juga nggak minta-minta, coba ditanya loh. Iya. Soalnya sama-sama, kita tuh saling sebenarnya. Sebenarnya punya potensi untuk belok, ya kan, semua orang. Betul. Nah, itu juga yang menarik Om Den membawa topik ini adalah ada kan yang orang bilang, makanya kalau udah pernah istilahnya itu honeymoon, ya kan? Kalau udah puluhan tahun lagi pernikahan, ya honeymoon lagi dong, gitu. Coba tuh sparkle-nya waktu pertama kali jatuh cinta tuh dibawa lagi gitu. Kadang mungkin orang mikirnya udah jadi suami istri gue puluhan tahun, udah biasa deh, udah jadi rutinitas. Jangan dong, masih banyak yang bisa dilakukan. Ada hal-hal yang baru. Iya, karena kan harus improve. harus improve. Dan saya perlu bilang nih sama tante,
bahwa kalau ada pria yang memang ke tempat seperti itu mencari ya pijat plus misalkan ya, itu memang wanitanya itu dapat training. Apa? Ya. Wanitanya? Dapat Yang training. wanita yang Pijat itu memang dapat trainingnya gitu. ada trainingnya. Nah, jadi ini saya tahu informasi dari teman-teman prostitusi bahwa mereka tuh memang ada training dari nanti mereka diajarkan gimana caranya untuk memberikan kepuasan itu gitu. Nah ini yang untuk kita para wanita, terutama untuk ibu rumah tangga nih ya, kita tuh sebenarnya harus lebih pintar dari mereka. Iya dong. Iya, supaya suami kita nggak ke arah sana terus gitu kan, buru-buru jangan sampai ya kan, biar mereka tetap balik ke kita gitu. Nah itu tuh ternyata memang ada latihannya gitu. Pasti di training lah ya. Pasti. Ya mereka juga mungkin mendapatkan informasi mungkin juga dari ya grup film atau apa film porno juga. Tapi kan mereka lebih sering melayani. Jadi mereka sebenarnya secara prakteknya itu juga bisa dibilang excellent service. Nah, gitu. Makanya mungkin apalagi mereka sering kan. Nah, gitu. Makanya apa sebenarnya sih kalau menurut gue kadang mungkin kebanyakan istri itu suka kebalik. Jadi mungkin waktu dia mau keluar, mau ke mall, dia dandan habis-habisan, justru pas di rumah dia benar-benar biasa aja, benar-benar apa adanya, full apa adanya, selalu begitu terus. Padahal mungkin si suami itu ketemunya kan nanti dia ke kantor mungkin, atau dia keluar, dia kemana-mana ketemu perempuan yang sama yang dia dandan habis-habisan. Itu juga ada potensi itu ya kan, pasti kan. Betul, makanya kalau di komunikasi untuk wanita jangan pernah ragu beli lingerie. Untuk pria kalau punya fantasi itu beliin buat istrinya. Gue kayaknya nggak punya fantasi dulu sih. Gini banyak wanita tuh merasa lingerie itu hanya di film porno, ya kan? Atau enggak itu identiknya sama hal yang jorok sama yang porno. Padahal tidak gitu loh. Kalau kita memang menyukai tubuh kita, menghargai tubuh kita, nggak ada salahnya kita pakai lingerie untuk suami kita. Apalagi kalau memang di malam itu kita pengen berikan sesuatu nih, hubungan intim itu gitu. Jadi jangan pakai baju biasa dasteran, terus kalau sudah dibuka. Ya. Mukanya udah 15 menit udah capek duluan. Udah capek duluan gitu. Kasihlah sesuatu yang secara visual laki-laki itu juga wow, gue seksi nih hari ini gitu kan. Karena itu penting juga ya. Iya. Jadi itu mungkin ini juga ya. Mungkin kadang-kadang perempuan kan nggak sampai sejauh itu untuk memikirkan. Mungkin laki-lakinya pengen istrinya untuk tampil seperti itu, kan nggak ada salahnya dia yang merubah penampilan. Betul. Atau laki-lakinya wanita tuh merasa lingerie itu hanya di film porno, ya kan? Atau enggak itu identiknya sama hal yang jorok sama yang porno. Padahal tidak gitu loh. Kalau kita memang menyukai tubuh kita, menghargai tubuh kita, nggak ada salahnya kita pakai lingerie untuk suami kita. Apalagi kalau memang di malam itu kita pengen berikan sesuatu nih, hubungan intim itu. Gitu. Dokumentasi buat lucu-lucuan mungkin nanti 1 tahun 2 tahun. Sebenarnya nggak lucu-lucuan buat edukasi. Buat edukasi juga, buat edukasi juga. Dan ini penting banget kalau tadi kita dengerin Tante Angel sama istri bahwa yang pertama tuh komunikasi suami istri itu penting banget karena ya tadi masalah tantangan di luar itu semakin banyak ya kan. Terus usia pernikahan, godaan juga, usia pernikahan juga semakin lama tuh bukan semakin ini ya, angin tuh semakin besar kan gitu. Kalau sampai itu terhambat ya banyak kejadian yang pada akhirnya jadi bubar tengah jalan, dan itu sayang. Pokoknya jangan sampai mengakumulasi permasalahan seperti yang tadi Tante Angel bilang. Kalaupun habis berantem, kebetulan berantemnya mungkin lebih dari sehari ya, itu sebisa mungkin coba dicairkan dengan hubungan intim tadi ya. Ini kita ngomongnya suami istri, bukan yang pacaran, enggak. Ini suami istri. Mungkin karena sebenarnya sih bukan panjang lebar, tapi ini menyangkut durasi juga. Mungkin kita selesaiin konten kali ini. Gue terima kasih banget. Terus jangan sampai kapok, nanti gue pengen undang lagi mungkin dengan nanti bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Buat teman-teman nanti tulis komen kira-kira kita mau bahas apa lagi ya gitu. Dari gue sekian. Kalau ada manfaatnya buat teman-teman, jangan lupa di like, terus di share juga, terus subscribe, karena mungkin nanti kan kita mau ngomongin yang lain yang sama-sama menarik dari ini.
Terus lonceng juga, karena lonceng itu penting. Lonceng itu kalau gua ngupload video konten baru, jadi itu ada notifikasi ke handphonenya teman-teman. Pokoknya nggak rugi lah, dapat ilmu, terus dapat edukasi juga. Dari gua sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses buat semuanya. Udah. Ada enggak? Itu maksudnya selamat dan sukses untuk semuanya apa? Itu potong boleh gak sih? Itu potong gak sih?